Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Yani. Kita ngobrol santuy lagi ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, GERD anxiety, psikosomatis. Pada video kali ini Teh Yani mau jawab nih pertanyaan dari kalian yang nge-DM, yang inbox, yang masuk WA juga ya. Ada banyak yang bertanya nih. Katanya gini, Tiani, kalau aku makan ini aman nggak? Tiani, makan ini boleh nggak? Nah, seperti itu ya pertanyaannya kurang lebih. Nah, kalau menurut Tiani ya, Tiani itu nggak pantang banyak makanan ya, nggak terlalu pantang makanannya. Karena menurut Tiani, makanan itu tidak terlalu memicu untuk kekambuhan GERD anxiety ya. Yang lebih berpengaruh untuk kekambuhan GERD anxiety itu menurut Tiani dan juga Tiani sering sharing ke dokter juga kan. Ya katanya sih faktor kekambuhan yang paling utama dari asam lambung GERD anxiety itu awal mulanya sih dari pikiran ya teman-teman. Ya menurut Tiani juga setelah Tiani ya sedikit-sedikit ya meneliti ya tentang diri sendiri ini maksudnya ya. Kalau dari makanan Tiani kan emang nggak mantang ya makanan ya. Ya kecuali misalnya yang terlalu pedas, yang terlalu asam gitu, yang banyak gas kayak gitu ya Tiani. Gas yang banyak gas itu memang suka minum, tetapi minuman yang kayak gitu ya atau makanan yang mengandung gas itu memang suka makan tetapi nggak berlebihan ya. Begitu juga dengan makan makanan yang pedas ya. Jadi suka makan tetapi pedasnya ya jangan terlalu berlebihan ya teman-teman, harus kita kontrol ya. Makan ya sewajarnya aja. Kalau misal makanan yang asam ya misalnya, Tani suka makan jeruk gitu, jeruk lemon kayak gitu, karena jeruk itu kan dimakan memang asam ya, tetapi kalau masuk ke lambung itu pH-nya seimbang, jadi Tani masih makan ya. Cuman ya makanan asam itu ya kita pilih-pilih ya gitu. Kalau makanan ya yang memang dulu waktu kita sakit parah ya, saya sakit parah dulu itu benar-benar dipantang ya. Dulu saya tuh banyak banget mantang makanan ya, takut, lebih tepatnya sih takut ya. Makan tuh kayak makan ini takut, makan itu takut ya, tetapi kan badan kita jadi kurus ya, jadi tidak ini ya, jadi tidak gemuk-gemuk gitu. Kadang-kadang malu sama orang, kadang orang anxiety kalau ditanya, oh kok kurus, kadang perasaan gimana ya. Tapi sekarang sih Teh nih cuek, bodo amat mau dibilang kurus, gemuk, nggak jadi masalah buat Teh nih, karena pikirannya sekarang udah bebas, udah nggak peduli orang mau ngomong apa, terserah kayak gitu. Karena untuk kesembuhan GERD anxiety itu kita memang harus bebaskan pikiran kita. Jangan ada unek-unek. Jangan ada yang disimpen terus di hati kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau menurut saya nih, makanan itu nggak terlalu berpengaruh ya untuk kekambuhan GERD ya. Sebenarnya yang harus diperbaiki itu memang kita harus mengelola pola pikir kita ya, jangan terlalu pusing ya. Emang kalau ada masalah ya setiap manusia itu pasti ya ada masalah ya, tetapi kan jangan terlalu mendalam ya, atau sampai disimpan di hati kayak gitu ya. Kalau misalkan kita butuh orang untuk curhat ya, kita harus bisa curhat ke orang ya, ke teman deket, ke saudara yang bisa kita percaya, seperti itu teman-teman. Dan kadang-kadang
dalam hal pekerjaan juga kita kan kadang-kadang banyak ya kepikiran, misal kalau kita lagi banyak kerjaan, kalau kita lagi sibuk ya, takut gak kelar atau gimana ya, itu kita harus kelola lagi ya, harus bisa membebaskan pikiran kita, serta kita juga misal nih dalam aktivitas sehari-hari ya, kita tuh jenuh misal ya ngerjainnya yang itu terus, yang itu terus, kan bosan ya teman-teman. Kadang-kadang kita tuh ngerasa gimana ya, ada sesuatu yang gimana ya, jenuh lah pokoknya. Nah kita harus bisa kita harus bisa keluar ya. Misalkan ada hari libur ya, hari libur misal, kalau ketika libur kita harus bisa kan ya liburan lah. Kalau nggak liburan juga kita kan saat libur itu bisa kita kunjungi teman, kunjungi keluarga kayak gitu, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama orang-orang yang kita cintai, atau bisa kita ya walaupun nggak gimana yang libur yang gimana gitu ya, kita nikmatin liburan kita ya, karena kesibukan kita setiap hari kayak gitu. Kita harus bisa memotivasi diri ya, ketika kita sudah capek, sudah lelah dalam bekerja atau dalam mengurus sesuatu ya, kita berusaha untuk rileks ya, untuk bisa bersantai lah kayak gitu. Jangan terlalu memikirkan secara mendalam ya sesuatu hal yang kita alami atau sedang dalam proses gimana ya, masalah kita kan, misal manusia itu tidak lepas dari masalah ya, tetapi jangan terlalu diperdalam lah kalau bisa ya teman-teman, karena itu sangat berpengaruh besar ya untuk kekambuhan anxiety itu. Ketika kita bisa santai, bisa rileks, bisa tenang, ketika kita mengatasi semua masalah itu dengan ya, misal ada masalah kita selesaikan sedikit-sedikit dan kita pasrahkan, kita berdoa, kita pasrahkan dan terima, seperti itu. Hasilnya ya terserah, seperti itu. Kalau aku lebih ke misal ada masalah pekerjaannya, aku lebih sedikit-sedikit menyelesaikan, atau setelah saya usahakan ya untuk menyelesaikan pekerjaan misalkan ya terserah, misalkan hasilnya bagaimana ya saya lebih cuek, lebih bodo amat ya. Seperti itulah teman-teman yang saya lakukan. Jadi kalau misal kalian mau makan sesuatu ya yang kalian suka ya, asalkan jangan berlebihan, silakan makan saja teman-teman, gak usah takut ya. Yang penting pikiran kitanya bebas, pikiran kitanya ketika mau makan nih ya, kita takut kambuh ya, seperti itu. Jangan ya teman-teman, karena psikosomatis itu ketika kita memikirkan sesuatu hal yang misalkan kita mau makan ini nih, terus kita mikir nih, wah ini kalau makan ini kita kambuh nih ya, jangan teman-teman, karena psikosomatis itu apa yang dipikirkan langsung terasa di badan, seperti itu. Kalau mau makan sesuatu, makan, jangan mikirin yang aneh-aneh, pokoknya makan aja, jangan mikir dulu baru makan, jangan seperti itu teman-teman. Itulah motivasi dari saya. Sekian, terima kasih.